Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema tentang membangun konteks teks laporan, menganalisis konteks dan model teks laporan. Sebelum daripada itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama yaitu Muhammad Iksan, dan di sebelah kiri saya Michael Anjili Pantau, dan di sebelah kanan saya Muhammad Isni. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu teks laporan. Teks laporan merupakan teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan. Tujuannya untuk memberi informasi kepada pembaca. Teks ini harus berdasarkan data-data yang valid yang telah dikumpulkan, bukan berdasarkan imajinasi penulisnya. Kemudian struktur teks laporan berdasarkan jenis teks laporan praktikum, pendahuluan untuk menggambarkan topik pembahasan. Selanjutnya ada tujuan untuk menggambarkan dari tujuan penelitian. Selanjutnya ada landasan teori yang digunakan. Kemudian ada data dan analisis. Bagian ini merujuk kepada data-data yang diolah. Biasanya digambarkan dengan grafik atau tabel. Kemudian ada pembahasan untuk beberapa poin yang dijelaskan seperti kelebihan atau kekurangan metode yang digunakan, catatan data percobaan, serta catatan dari referensi. Kemudian ada kesimpulan untuk garis besar dari percobaan. Kemudian ada daftar pustaka, daftar dari sumber referensi yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Michael Anjali Pantau. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Macam-macam model teks laporan. Ada banyak sekali jenis-jenis teks laporan yang bisa kita temukan. Di antaranya adalah teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian ada teks laporan percobaan, di mana teks laporan ini adalah teks laporan seseorang melakukan suatu percobaan, observasi, atau melakukan karya ilmiah, dan bisa juga pada laporan praktikum. Kemudian ada teks laporan eksperimen. Teks laporan ini adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Membangun konteks teks laporan. Laporan penelitian atau kegiatan adalah laporan pada umum, yaitu bahwa peneliti kegiatan harus menyusun laporan. Kemudian laporan penelitian dapat disusun oleh genre makro. Selain itu, laporan penelitian dapat dinyatakan oleh genre makro sebagai artikel ilmiah. Laporan kegiatan tidak dapat disusun berdasarkan penelitian, tetapi berdasarkan kegiatan, misalnya latihan kerja, magang, seminar, dan kegiatan kemahasiswaan yang lain. Menelusur model dan menganalisis teks laporan. Melaporkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan tidak mudah. Peneliti atau pelaksana kegiatan mengabaikan pentingnya penulisan laporan, baik dalam segi kebahasaan maupun dari segi ketepatan waktu laporan. Apabila laporan tidak disusun dengan formulasi bahasa yang sesuai, laporan akan sulit dipahami, sedangkan segi yang keduanya, apabila peneliti atau kegiatan itu tidak segera dilaporkan, hasil dan temuan penelitian atau kegiatan tidak akan dapat diketahui oleh berbagai pihak dengan cepat. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ihsan. Baiklah, Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, menelusuri model teks laporan. Laporan penelitian dan laporan kegiatan dapat disusun oleh struktur teks atas tahap-tahap yang direalisasikan oleh genre makro yang sesuai dengan isi dan tahap-tahap. Yang A, menelusuri model teks laporan penelitian. Yang B, menelusuri model teks laporan kegiatan.
2. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan. Yang A. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan penelitian. Seperti yang pertama, abstrak. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang keempat, metodologi penelitian. Yang kelima, hasil penelitian dan pembahasan. Yang keenam, daftar pustaka dan lampiran. Dan yang ketujuh, simpulan struktur teks dan hubungan genre pada laporan penelitian. B. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan kegiatan. Yang pertama yaitu ringkasan, yang kedua pendahuluan, yang ketiga deskripsi kegiatan, yang keempat pelaksanaan kegiatan, dan kelima penutup. Ciri-ciri teks laporan yang baik yaitu ringkas atau padat, lengkap, logis, sistematis, dan lugas. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata maupun tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.